Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku minta maaf sama kalian karena udah 2 minggu ini aku nggak upload video baru karena kuliah aku udah mulai dan semester kali ini cukup menantang juga karena kita udah mulai untuk persiapan tesis dan tentunya juga tugas-tugas kuliah yang numpuk juga. Jadi akhirnya aku menggunakan waktu senggang itu untuk mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah juga. Dan di video kali ini sebenarnya lanjutan dari podcast kedua aku tentang skripsi. Tapi di podcast kali ini aku akan sedikit beropini atau memberikan saran menurut pandangan aku sendiri. Jadi kemarin itu banyak di antara kalian alhamdulillah yang mau sharing tentang penyusunan judul skripsi, kemudian tentang gimana kalau misalkan terjadi A, B, C gitu kan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh aku. Nah, di video kali ini tuh aku akan memberikan opini atau mungkin aku akan sedikit memberikan saran. Kalau misalkan kalian mau terima silakan dipraktekkan, kalau misalkan enggak ya kalian mungkin bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan untuk mereka gitu dalam penyusunan skripsi. Di podcast pertama sebenarnya udah dibahas tentang penentuan judul skripsi, gimana kalian memang harus bisa mengerti dan memahami. Kalian juga harus benar-benar bisa menentukan skripsi ini akan dibawa kemana, kemudian prosesnya kalian juga harus bisa membayangkan pengumpulan datanya kayak gimana, kemudian nanti di tengah perjalanan kalian apa aja nih yang kalian butuhkan. Itu sangat penting harus kalian perhatikan. Tapi dengan kondisi saat ini dimana adanya sekolah dari rumah atau school from home atau juga adanya work from home dan lain sebagainya, jadi buat kalian yang tadinya mungkin tidak begitu penting untuk diperhatikan sekarang menjadi hal yang penting untuk kalian perhatikan, yaitu adalah salah satunya data. Mengenai data yang kalian butuhkan, data untuk support skripsi kalian itu harus diperhatikan. Apakah data yang kalian butuhkan itu bisa kalian akses di mana saja? Apakah data tersebut itu bisa kalian dapatkan dari siapa saja? Atau apakah data tersebut memang kalian benar-benar harus bertemu dengan orang tertentu dan kalian harus benar-benar berkunjung ke tempat tertentu atau enggak? Itu. Selain dari kalian memperhatikan apakah judul skripsi itu kalian mengerti materinya, atau apakah judul skripsi tersebut itu akan mudah ke depannya, kalian juga harus memperhatikan apakah data yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan skripsi kalian itu gampang atau tidak kalian dapatkan dalam kondisi saat ini ya, dalam kondisi yang segalanya benar-benar harus bisa dijaga jaraknya, kemudian komunikasinya dan lain sebagainya. Itu juga harus benar-benar diperhatikan karena kemarin salah satu di antara teman-teman kita yang saat ini katanya lagi persiapan untuk pengumpulan judul skripsi tanggal 3 Oktober nanti. Aku saranin buat kalian yang jurusan akuntansi atau manajemen khususnya, dimana kalian harus benar-benar membawa data yang real. Kalau misalkan kalian ambilnya laporan keuangan, harus benar-benar laporan keuangan yang benar-benar real gitu, yang benar-benar bahwa itu memang laporan keuangan perusahaan tersebut, itu memang laporan keuangan yang real, yang nyata gitu, bukan laporan keuangan hasil manipulasi lain sebagainya. Jadi kalian juga harus mempertimbangkan hal itu. Kemarin itu ada yang minta saran, katanya gimana kak kalau judul aku itu tentang APBD, jadi penyaluran dana APBD di daerah Ciamis kalau nggak salah waktu itu ya, daerah Ciamis. Aku sih saranin ke kalian harus benar-benar memastikan terlebih dahulu apakah judul skripsi, data dari judul skripsi kamu itu bisa kamu dapatkan kapan aja atau di mana aja. Dalam artian even itu misalkan kayak APBD, kalian punya jaminan bahwa ketika kalian butuh data itu kalian bisa mendapatkan hanya via online. Misalnya kayak kalian cuma chat orang tertentu di perusahaan tersebut, kayak kalian minta datanya terus bisa dikirim via email, atau apakah kalian harus tetap datang ke kantor tersebut gitu. Nah selain itu, kalau misalkan kalian memang diharuskan untuk tetap datang ke kantor, atau misalnya kalian memang tidak ada
jaminan dari kantor tersebut untuk bisa mendapatkan data secara online, kalian juga harus benar-benar mengetahui jadwal orang tersebut itu datang ke kantor hari apa aja, jam berapa aja. Selain kalian mengetahui jadwal harian pembimbing kalian, selain dari kalian mengetahui waktu-waktu senggang pembimbing kalian, kalian juga tambahan nih harus mengetahui kapan orang tersebut itu datang ke kantor dan hari apa, jam berapa. Itu kalian harus benar-benar detail, kalian harus benar-benar tahu hal itu. Karena kalau misalkan data kalian memang susah untuk didapatkan via online, dalam artian kalian harus tetap datang ke kantornya, ke perusahaan tersebut, ya itu akan menghambat, itu akan menunda proses penyusunan skripsi kalian. Karena logikanya gini, ketika misalkan kalian butuh data hari ini tapi orang tersebut WFH, otomatis kan kalian mendapatkan data tersebut akan diundur. Tunggu sampai orang tersebut benar-benar masuk kantor gitu. Selain daripada itu, kalau misalkan kalian datanya tidak bisa kalian akses secara online, kalian akan terbatas waktunya. Ya kayak tadi, kalau misalkan kayak kalian bisa nyari Senin tapi dia orangnya WFH dan WFO-nya misalkan hari Rabu, sedangkan hari Rabu kalian tidak bisa. Nah itu kalian harus siapkan mental jika seandainya terjadi hal seperti itu juga harus dipertimbangin. Jadi kemarin sih aku banyak nyaranin buat kalian ambil judul skripsi yang memang datanya bisa diakses secara online. Saham misalkan, itu kan saham saat ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan, bahkan menjadi pusat perhatian semua di perusahaan, karena sifat dia yang fluktuatif, yang berubah-ubah setiap hari. Dengan kondisi begini tuh dia kan terus anjlok turun kan, dan itu kan menjadi pusat perhatian para pemegang saham kan. Nah, kalian coba deh ambil judul yang temanya tentang saham. Entah itu kalian ngebahas tentang laporan keuangan suatu perusahaan dari sebelum dan sesudahnya pandemi, entah itu kalian meneliti tentang harga saham yang turun dan berdampak pada kolapsnya perusahaan, atau mungkin kalian bisa memberi solusi bagaimana caranya even itu terjadi pandemi seperti ini perusahaan akan tetap aman-aman saja, atau mungkin begini nih, biar perusahaan akan selalu siap menghadapi segala kondisi termasuk kondisi pandemi seperti ini gitu. Nah untuk kalian yang keguruan mungkin lebih ke ngebahas bagaimana sih strategi ngajar mengajar via online, kemudian aplikasi apa yang sekiranya bisa mendukung dalam proses ngajar mengajar tersebut, atau misalkan kayak bagaimana sih cara penyampaian materi kepada anak didik, baik itu SMP, SMA, apalagi SD. Mungkin kalian bisa melakukan penelitian hal itu. Atau mungkin buat kalian yang kesehatan, ini benar-benar peluang besar banget buat kalian. Kalian bisa cari vitamin apa yang bisa membantu masyarakat untuk menghambat terkenanya virus COVID-19, hal seperti itu. Jadi kalian jangan down karena kondisi kayak begini ya. Jadi kalian justru bisa memanfaatkan kondisi ini, kalian bisa cari ide baru. Mungkin ini adalah tahun yang berbeda dari tahun sebelumnya. Mungkin buat kalian yang mahasiswa-mahasiswi, ya termasuk aku juga kan mahasiswi, tentunya dimulai dari belajar kita yang online terus. Kemudian tentunya mungkin kalian juga akan 100% bimbingan secara online. Apalagi untuk kalian mahasiswa-mahasiswi yang ada di ibu kota, itu kan memang kita bener-bener total tidak bisa ke kampus. Nah mungkin itu ya, selain dari kalian harus mengenal dari karakter pembimbing, kalian pembimbing, jadwal harian, kesibukannya, kalian juga untuk kalian yang memang kayak tadi, kalian perlu banget datang ke suatu tempat untuk mendapatkan data itu, ya kalian juga harus mengetahui jadwal mereka, kapan mereka bisa dikunjungin, kapan data tersebut bisa kalian ambil, karena itu juga akan akan berpengaruh pada waktu selesainya skripsi kalian gitu. Itu ya saran dari aku. Nah jadi buat kalian yang ingin tanya-tanya lagi seputar skripsi, boleh banget kalian chatting aku aja ke sini. Di sini ada alamat email aku. Nanti kalau misalkan memang kita butuh koordinasi lebih intens, nanti aku akan kasih nomor WhatsApp aku kalau kalian udah chat via email. Atau kalian juga bisa minta nomor aku khusus buat kalian-kalian mahasiswa-mahasiswi Universitas Galuh.
Biasanya aku share video ini juga ke salah satu dosen di sana. Biasanya dosen juga ikut share. Nanti aku pasti akan cantumin nomor telepon aku, jadi kalian bisa hubungin aku. Jadi semangat buat kalian yang saat ini sedang penentuan judul skripsi. Semoga judul skripsi kalian langsung di ACC, sehingga kalian juga bisa langsung memproses skripsi tersebut. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini. Karena kebetulan habis ini aku akan edit sedikit sebentar, karena waktunya tinggal beberapa menit aja. Setelah itu aku harus lanjut ngerjain tugas lagi. Buat kalian semua, aku doakan semoga judul skripsi kalian langsung di ACC dan kalian bisa langsung start untuk penyusunan skripsinya. Apapun yang kalian butuhkan, data atau apapun itu bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian juga harus tetap jaga kesehatan, social distancing tentunya. Buat teman-teman aku atau adik-adik tingkat aku yang ada di ibu kota, tolong dengan sangat jangan pernah meremehkan kondisi ini. Kalian harus benar-benar menjaga imun kalian, kesehatan kalian, mental kalian. Semoga semuanya dilancarkan dan sehat selalu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mungkin kalau misalkan seandainya bermanfaat, boleh banget kalian share ke teman-teman kalian. Atau misalkan ada hal yang perlu kalian koordinasikan dengan aku secara personal, kalian bisa hubungin aku di email aku yang akan aku cantumin di kolom description. Oke, see you in the next my video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.